kabar sedulur? Wis ngopi pirang gelas hari ini. Dan kita sekarang mau melanjutkan ngopi kita sampai subuh kowe. Sampai subuh. Sekarang saya sedang bersama Mas Syukur. Mas baik. Sampean kepribe kabare? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana sampean? Alhamdulillah ya, walaupun corona ya, alhamdulillah sehat. Iya. Sibuk apa Mas Syukur? Sibuk apa? Siki aku lagi mencoba berusaha dalam membangun usaha ternak ini cilik-cilikan. Ternak sapi opo ternak menungso iki? Waduh. Ternak apa iki maksudnya? Ya ternak hewan. Hewan opo jangkrik opo wedhus? Wedhus ya, Mas. Oke, wedhus. Terus sebenarnya bayangan apa kenapa bisa memilih wedhus? Ya bayangan yang aku rasakan itu kenapa memilih kambing untuk saya untuk awal di usaha ternak ini. Yang pertama ada rasa senang. Seneng. Waduh iki bahaya iki, seneng karo wedhus ora kenal wedok iki. Ora kaya ngono. Ora kaya ngono. Iya. Tetep karo kawin karo wedhus. Oke. Mungkin ada ketertarikan di kambing itu, apakah mudah dalam beternak itu, entah itu perawatan atau lebih murah, lebih terjangkau secara harga untuk dipasarkan. Dibilang terjangkau sih kalau semua usaha kita memiliki modal yang cukup, ada keinginan, semua berjalan. Kenapa saya milih kambing? Yang pertama kan kambing itu khususnya di kebun itu saya kira-kira itu prospeknya baik itu. Oke. Jadi sudah dihitungkan secara masa depan ya gitu ya. Lah tapi ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong, apa memang sampean iku kuliah jurusan peternakan? Ngerti sendiri sampean yo. Waduh. Jare kuliah ning ora tau mlebu kuliah, kan repot. Repot saiki zamane Mas. Jadi sampean malah justru menggunakan kesempatan itu untuk mencoba hal yang baru. Untuk gimana ya? Keahlian apa itu Mas? Pengembangan diri. Iya betul. Jadi enggak cukup kita cuma kuliah saja. Oke. Saya itu punya rasa jiwa pengusaha gitu. Rasanya ingin mencoba sesuatu. Iya, jiwa muda. Ya, tapi ojo nyoba sing aneh-aneh. Wah, itu bahaya. Nyoba bojone wong ora oleh. Nah, ini jadi Mas Syukur dia masih kuliah, tapi wis kepingin jadi pengusaha. Mbok engko dhisik. Gimana? Ini rampung kuliah, wah. Yang jenenge mencoba ya. Oke. Ya harus kita menyesuaikan yang jenenge urung ya mencoba-coba bukan teman banget kan ya mencoba. Iya, siap. Nah terus dan ini mungkin menjadi keresahan anak muda seusia sampean kuliah dan kepingin merintis usaha. Lah nek nanti sampean wis lulus, emangnya ora kepingin jadi pegawai atau jadi PNS atau semacamnya lah, kerja di kantor begitu. Bayangan pekerjaan seperti itu tidak terbayang dalam benakku. Oke. Jadi saya niat
itu belajar dimanapun itu. Jadi bukan tujuan sekolah itu untuk kerja, tapi menuntut ilmu seperti itu. Nah jadi, kalaupun nanti jadinya apa ya, mengalir lah. Jadi karena mungkin anak muda hari ini untuk memilih jurusan perkuliahan yang diambil, mereka selalu mempertimbangkan prospek. Jadi kalau mengambil jurusan ini, kira-kira nanti saya kerja di mana, penghasilan berapa. Wah, itu terlalu material. Dan itu mungkin gambaran anak muda hari ini. Jadi nggak punya pemikiran pandangan untuk usaha sebetulnya. Wah, nah, dan sekarang memang harus anak muda ya, khususnya anak muda harus mau mencoba. Berani. Yang penting berani dulu. Betul. Kalau gagal nanti gimana? Kalau gagal itu cari ya. Nah, gagal dalam hidup itu adalah ketika sampean sudah berhenti mencoba. Itu gagal karena sampean hanya sampai pada titik itu saja. Nah, tapi kan kalau gagal sampean bisa belajar dari kegagalan itu. Nah, itu belajar dari kegagalan. Tapi mungkin pemuda hari ini ketika menjumpai kegagalan mencari jalan lain. Tidak memang memperbaiki dan menekuni itu. Benar. Jadi setelah berjalannya usaha tersebut kok ternyata kegagalan, wah mungkin ini belum fashionku atau ini tidak cocok, aku pergi lagi lah cari yang lain. Jadi nggak ada ketekunan untuk memperbaiki. Tidak ada ketekunan, tidak memperbaiki, tidak belajar dari sebuah kegagalan itu sendiri. Malah banyak orang yang putus asa. Nah, padahal pemuda itu malah justru masih bisa untuk selalu berbenah itu, mumpung masih bebas, masih muda. Kelantang-kelantung ngolet kopi. Nah, tapi ngomong-ngomong, yang ada di benak sampean, usaha itu apakah menjadi sampingan? Dalam artian sampingan itu ketika nanti lulus kuliah terus mendapatkan pekerjaan, usaha sampean yang tadi diceritakan tentang kambing itu apakah menjadi sampingan? Atau malah justru itu menjadi hal yang pokok? Jadi seperti ini. Ketika usaha yang kujalani itu menghasilkan dan mencukupi, tentu akan saya terus membangun untuk memperbaiki gitu. Jadi malah nggak kepikiran untuk mencari kerja lagi ya? Nah, ketekunan tadi lah, ketekunan. Jadi kalau sudah usahanya berkembang, ngapain mencari kerja di luar? Yang penting menekuni itu untuk bekal hidup. Betul. Kalau jika itu mencukupi. Tapi kan tidak, nanti kan mungkin basah. Jadi memang usaha ada yang awalnya cuma iseng, membuat sendiri. Ada yang memang niatnya buat sampingan. Dan bagi kalangan anak muda, dalam benaknya mungkin nanti ketika sudah punya pekerjaan yang mapan, bahkan sampingan itu ditinggalkan. Padahal misalnya sampean usaha kambing,
Setelah sampean lulus kuliah ternyata sudah mempunyai kambing 20 dan itu prospek. Sampean nggak kepikiran impian-impian yang dulu lagi, misalnya pengen kerja di mana, pengen menjadi PNS lah, atau pengen menjadi orang yang memakai pakaian yang rapi kan keren, pakai sepatu, ngapain aku kotor-kotor di kandang kambing begitu. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya menjadi kenyamanan usaha di dalam dunia usaha itu, maka sampean lebih memilih itu. Tentu Iya itu kan? akan memilih, karena aku udah menikmati kenyamanan di situlah. Dan kenyamanan dalam usaha atau menjadi pengusaha itu adalah bebas menentukan waktu kerja. Nah, itu salah satunya. Bebas menentukan waktu kerja. Tidak diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang seperti ini, seperti ini. Mbok budalah rapopo sampean. Ya kawasan masa udah proyo. Lho kan wedhus ora bakal nepsu karo sampean. Ya darane wong gembrungan tangan. Kok malah padha-padha wedhus sih. Wedhus kan enggak. Ya beda lah aku. Oh, beda. Oh iya. Suasana ada nang wedhus. Jadi memang sudah merasakan nyaman dan dengan kebebasan kerja itu yang akan membuat sampean atau orang lain yang sudah merasakan nyaman dalam usahanya masing-masing, mereka sudah enggak mau untuk bekerja atau mencari pekerjaan, atau yang hanya sekedar bekerja saja yang dengan sederet aturan. Bayangkan sampean menjadi pegawai, lagi pusing sedikit sampean harus absen, harus cek kehadiran, atau malah nggak boleh 1 bulan itu izin lebih dari 3 kali. Lah kalau sampean ngurusi kambing kan wedhus enggak terlalu dipaksakan. Seperti kata Bob Sadino itu. Oh, Bob Sadino. Ya. Saya ingat tuh kata. Lebih baik usaha kecil jadi bos. Daripada kita usaha bekerja di perusahaan besar tapi tetap jadi karyawan. Jadi mentalnya lebih merdeka ya kalau menjadi bos. Walaupun kita usahanya mungkin nggak terlalu besar, tapi di situ kita bos. Dan itu kita diatur. Menurut sampean kemerdekaan manusia yang sesungguhnya itu seperti itu. Nah, tidak seperti robot kita menarik ini. Soalnya sekarang Indonesia itu mulai memasuki, walaupun belum sampai kepada titik puncaknya, itu bonus demografi. Bonus demografi itu bagaimana ledakan kaum muda itu jumlahnya luar biasa banyak. Jumlahnya lebih luar biasa banyak dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua atau anak-anak kecil. Nah sekarang ini sudah memulai. Kan berarti kalau misalkan sampean mau bekerja itu saingannya lebih ketat, bro. Betul sekali. Dan nanti bersaing dengan sekian banyak orang ya kan? Iya, beribu-ribu berjuta-juta untuk. Bahkan berjuta-juta. Lah kalau semuanya kepingin bekerja, siapa yang menyiapkan lapangan pekerjaan itu? Nah, pertanyaan ini. Apakah pemerintah? Iya. Iya, pemerintah berapa persen lah? Benar. Kalau semuanya kita berbondong-bondong mencari pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan pun tidak terlalu banyak,
terus yang tidak masuk dalam seleksi ngapain? Nah, Kan bingung tentu. iya. Nganggur. Apakah harus menunggu ada lowongan sampai diterima bahkan bertahun-tahun? Apakah berani mencoba dulu? Mencoba hal-hal yang sifatnya mudah tanpa modal yang banyak, Iya. tapi bisa dikembangkan. Karena sebenarnya manusia itu punya banyak potensi yang perlu digali, perlu dikembangkan, perlu dicoba. Cuma ya, Iya. sedikit yang berani mencoba. Cuman pemuda saat ini sedikit keberaniannya untuk mencoba hal-hal yang mungkin banyak sekali ketakutan atau dalam pikiran pemuda itu takut gagal di situ. Yang selalu membayang-bayangi begitu. Jadi ketika itu usaha kesal-kesal iki ora ana hasil udah nyoba kayak gitu kemudian murid kalian kan langsung bayaran kan seperti itu ya kan. Jadi prosesnya itu apa ya, belum sampai cara intinya pintu 2-3 nya belum sampai pintu 1 tapi sudah balik cari pintu lain. Dan tapi nggak masalah loh, misalnya saja anak muda memilih bekerja dulu, bisa untuk setidaknya kalau misalkan usahanya itu membutuhkan modal, itu bisa mencari kerja, tapi agar dapat uang buat modal merealisasikan ide-ide dalam berusaha. Itu bisa ketika kita benar-benar sudah bekerja seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan lu ketika pemuda itu udah duwe gawean, terus duwe cita-cita tujuan usaha, apa yang dilakukan? Dari mana nih kalau tidak ada keinginan? Nah, sebenarnya agar kita berani mencoba. Sebenarnya manusia itu modalnya itu tidak hanya modal berupa harta, tapi dunia hari ini modalnya adalah relasi. Itu yang kadang disebut-sebut intangible capital. Jadi kekuatan yang ada dalam diri manusia itu sendiri yang nanti akan membuatnya dia sukses. Belum tentu yang modalnya banyak usahanya bisa lancar. Bahkan kalau kita misalkan mau membaca riwayat hidupnya pengusaha seperti Jack Ma lah contohnya. Jack Ma itu berapa kali ditolak Alibaba untuk mendaftar bekerja, bahkan menjadi OB pun ditolak. Tapi dia akhirnya bisa mengembangkan dirinya dengan keterbatasannya, bisa mengembangkan sampai sekarang besar seperti itu. Dan mungkin banyak sekali orang-orang yang menginspirasi itu. Apakah sampean juga belajar dari orang-orang semacam Alibaba itu, semacam Jack Ma itu? Tentu benar. Melihat kondisi saat ini memang terkait relasi kolaborasi itu dibutuhkan sekali. Karena apa? Dalam usaha, dalam instansi apapun itu tidak cukup satu. Tentu keahlian kita tidak semua bisa kita kuasai. Dan mungkin kita punya modal, tapi kita tidak bisa mengelola. Kita cari kolaborasi dengan orang yang bisa mampu mengelola. Kemudian ada yang ahli itu kita gabung. Itu akan menjadi
sesuatu yang boom. Bahkan dengan kekuatan relasi itu bisa saling tukar pikiran. Pikiran. Jadi misalkan ketika tidak memiliki, mungkin ada kekurangan, bisa melengkapi. Iya. Di situ. Bahkan nanti bisa ada pertemuan calon-calon pengusaha ini. Berarti mengumpulkan memang orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi pengusaha, tapi ada kebingungan-kebingungan. Nah, harusnya ini berani untuk ngobrol, berani untuk bertukar pikiran. Siapa tahu dari ngobrol-ngobrol santai ditemani kopi sama rokok itu ketemu atau membuka pintu-pintu yang lain yang tadi sampai yang maksud itu. Jadi kita belajar dari pengusaha lain. Oke. Ketika kita mungkin ada kendala pun kita bisa tanyakan. Kita bisa sharing, bisa seperti itu. Memang apalagi saat ini ya, pada masa-masa pandemi mungkin banyak sekali pekerjaan atau perusahaan gulung tikar. Betul. Karyawan tentu banyak yang pecah, banyak yang dan semata-mata, dan juga pemuda saat ini lulusan banyak. Kita ngapain dong? Iya. Jadi memang semua dunia itu boleh kita rencanakan, tetapi kedepannya tetap akan menjumpai sebuah titik-titik puncak yang ketika kita sudah sampai pada titik itu, kita harus mencari alternatif lain. Iya. Kalau misalkan hari ini banyak lulusan, banyak pemuda, nah kalau mereka itu nggak ada yang menjadi pengusaha, nanti orang-orang itu hanya bertumpu pada pemerintah. Akhirnya mereka menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, ya kan? Akhirnya pemerintah menjanjikan tapi belum terrealisasi sampai sehari ini. Itu yang menjadi problem ke depan jika anak muda itu nggak mau berani mencoba. Betul. Kepada siapa lagi kita akan kalau tidak mau berani mencoba. Iya, betul. Nah, untuk menutup segmen ini, kira-kira pesan apa dari Kang Syukur ini untuk mungkin anak muda seusia sampean atau di bawahnya? Monggo. Dari saya berpesan untuk sedulur-sedulur, yang pertama semangat belajar. Oke. Yang kedua, kembangkan diri dan berani mencoba. Itu saja poin yang saya dapat sampaikan. Dimana pada saat ini dan mungkin kita akan tadi yang disebutkan adanya bonus demografi, tentu kita akan menghadapi tersebut. Kita sudah mempersiapkan agar tidak kaget. Kita sudah memiliki kemampuan, keahlian, dan jangan takut untuk mencoba. Ketika kita gagal, terus mencoba perbaiki. Dari kegagalan itu akan menghasilkan kesuksesan. Pada intinya berani mencoba dan terus belajar. Iya. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini ngobrol-ngobrol. Bagi yang ingin gabung ngobrol, monggo datang saja ke Pulau Sawangan. Ngopi-ngopi. Sekian dulu.
Nurul Hip